Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan pembahasan pemrograman visual. Kali ini pada materi message box. Message box merupakan jendela yang secara umum menampilkan suatu pesan. Secara umum, Visual Basic menyediakan kelas message box dan MSG box untuk membuat dialog pesan. Sintak untuk membuat dialog adalah sebagai berikut. Pertama, message box. Bentuk umum penggunaan message box adalah message box, show, kemudian buka kurung, isi pesan, judul pesan, message box button, contohnya titik OK, message box icon, contohnya information. Ya. Penulisan pada sintaks di atas dimulai dari kelas dialog MSG box. Ya. Jadi kata kuncinya adalah message box. Ya. Dimulai dengan kelas dialog message box. Kata kuncinya adalah message box. Kemudian isi dari dialog yang akan ditampilkan atau isi pesannya. Kemudian judul pesannya apa, dan dialog button, ya, button atau tombol yang ada pada pesan tersebut. Apakah tombol OK, tombol yes dan no, tombol cancel dan lainnya. Kemudian icon, ya, icon yang akan disisipkan. Apakah icon informasi, peringatan, warning dan lain-lainnya. Bentuk kedua adalah MSG box. Ya. Bentuk umum penggunaan MSG box adalah MSG box, kemudian buka kurung, isi pesan MSG box style, contohnya titik information, kemudian judul pesan. Ya. Penulisan pada sintaks di atas dimulai dari kelas dialog MSG box. Ya. Jadi kata kuncinya diawali dengan kata MSG box. Ya. Kemudian dilanjutkan dengan isi dari dialog yang akan ditampilkan atau isi pesannya apa. Kemudian dialog style, ya, yaitu pilihan dialog, ya, atau pilihan icon pesan, ya, apakah icon saja atau gambar saja atau icon dengan button. Ya. Dilanjutkan dengan judul pesannya apa atau judul dialognya apa. Untuk tampilan, ya, sama persis pada kedua kelas tersebut, ya, yaitu message box dan MSG box. Tampilannya sama. Perbedaannya hanya pada penulisan sintaks pada Visual Basic. Dan yang paling familiar digunakan di dalam penulisan perintah Visual Basic adalah bentuk yang kedua, yaitu MSG box. Ya. Nah, di dalam MSG box itu sendiri terdapat unsur-unsur, ya, yaitu diawali dengan kata kunci MSG box. Kemudian unsur yang terdapat di dalamnya adalah isi pesan, kemudian MSG box style, kemudian judul pesan. Ya. Nah, adapun tampilan, ya, pada pesannya nanti, ya, unsur-unsur tersebut, ya, terdapat di dalam pertama yaitu judul pesan, itu di bagian paling atas nantinya. Ya. Kemudian yang kedua MSG box style-nya, ya, yaitu gambar icon di antara judul pesan dan tombol yang digunakan pada pesan. Kemudian isi pesan itu adalah teks, ya, yang diinputkan pada pesan yang dimunculkan. Ya. Oke. Nah, itu contoh bentuk gambaran dari MSG box style atau pesan yang akan dimunculkan. Selanjutnya, MSG box tidak lepas dari penggunaan MSG box style di dalamnya. Ya. Adapun MSG box style pada Visual Basic, ya, di sini saya cantumkan ada 10 daftar, ya, MSG box style yang bisa digunakan. Diawali dengan MSG box style titik kritikal, ya. Kemudian lihat, ya, setelah penamaan MSG box style di situ ada penomoran, ya, contohnya kritikal ini nomor 16, ya. Penomoran maksudnya adalah ini adalah penomoran pengganti, ya, pada saat penulisan, ya, MSG box style nantinya, ya. Jadi penulisan MSG box style titik kritikal ini bisa diubah menjadi nomor 16 saja yang kita inputkan, ya. Saya akan contohkan nanti, ya. Nah, fungsinya adalah, ya, MSG box style fungsinya adalah menampilkan tombol OK dan gambar icon kritikal. Ya. Jadi pada pesannya nanti ada tombol OK di dalamnya dan ada gambar icon kritikal, ya, seperti ini. Kemudian ada message box style question, yaitu angkanya 32, ya, bisa diubah menjadi angka 32, exclamation 48, information 64, ya, keterangannya ada seperti ini, ya.
Baik, begitu seterusnya sampai dengan 10 MSG box style yang ada dalam daftar yang saya cantumkan, ya. Sebenarnya lebih dari 10, tapi 10 inilah yang paling sering digunakan. Oke. Nah, adapun contoh penggunaan MSG box ya adalah bisa dicontohkan pada program sederhana untuk proses login, ya, di mana di sini membutuhkan inputan password, ya. Nah, alur programnya adalah inputkan password ya pada text box password, kemudian klik tombol proses, ya. Nah, jika password benar, maka akan tampil nanti kotak pesannya, ya, atau pesan yang akan muncul nanti. Isi pesannya adalah password Anda benar, ya. Jika passwordnya benar, ya, isi pesannya password Anda benar. Kemudian judul pesannya info login, dan MSG box filenya itu tombol OK dan gambar icon information. Nah, jika password yang kita inputkan itu salah, ya, maka ketika klik tombol proses, ya, yang muncul pesan, ya, isi pesannya adalah password salah, kemudian judul pesannya sama yaitu info login, dan message box filenya itu tombol OK dan gambar icon critical, ya, untuk yang salah. Oke. Baik, untuk contoh ini akan saya langsung contohkan menggunakan Microsoft Visual Studio atau Visual Basic, ya. Jadi buka Microsoft Visual Basic, ya, kemudian pilih, ya, new atau create new project, ya, pilih new project. Nah, baik, untuk nama projectnya, ya, ini nama projectnya kita buat saja message box style, ya, atau message box saja. Baik, ini nama projectnya. Oke. Nah, setelah itu klik tombol OK saja. Nah, maka nanti, ya, kita akan ditampilkan pada lembar kerja dari Microsoft Visual Studio itu sendiri, ya, atau Visual Basic itu sendiri, ya. Nah, kemudian di dalamnya nanti sudah akan disediakan sebuah form, ya. Baik, yaitu form 1, ya. Dan form 1 inilah yang akan kita desain, ya, menjadi form login sederhana, ya, sesuai dengan dicontoh. Oke, masih, ya. Nah, adapun properties, ya, yang akan kita sisipkan adalah pertama cari picture box, ya, P picture box, ya. Nah, ini untuk menyisipkan gambar nantinya, ya. Jadi bisa kita sisipkan gambar, ya, di dalam form ini. Kemudian sisipkan label, ya. Oke. Nah, selanjutnya sisipkan text box, ya, ini untuk penginputan passwordnya. Saya lebar. Oke. Nah, selanjutnya sisipkan sebuah button, ya. Nah, ini untuk tombol prosesnya. Baik. Adapun properti yang akan kita ubah, pertama picture box, ya, kita sisipkan gambar dalamnya. Klik, ya, panah kecil atas ini, ya, pilih choose image, kemudian klik import. Nah, cari gambar yang ada di komputer kalian, ya, yang ingin kalian sisipkan, ya. Contohnya di sini untuk gambar wallpaper, ya, saya pilih inilah contohnya. Ini untuk gambar contoh saja. Klik tombol OK, ya. Nah, kemudian jika gambar terlalu besar, maka size modenya normal ubah menjadi stretch image, sehingga gambarnya nanti menyesuaikan besaran picture box yang kita sisipkan. Kemudian label 1, ya, propertiesnya yang kita ubah adalah teks, ya, yaitu password, ya. Kemudian button satunya sama teksnya juga, ya, yang perlu diubah. Saya sisipkan di sini. Baik, di
sini button 1 teksnya itu proses. Oke. Kemudian ya di button 1 ini name-nya juga saya ubah ya, properties name-nya menjadi btn proses. Ya. Kemudian text box-nya saya klik, name-nya juga kita ubah menjadi txt pass saja. Ya, txt pass. Oke. Baik, selanjutnya saya klik form-nya, ini form 1, teksnya saya ubah menjadi login. Baik, maka di sini berubah menjadi login. Oke. Nah, jika sudah ya. Nah, selanjutnya tinggal kita aktifkan ya prosedur untuk menampilkan pesannya ya atau message box-nya, yaitu pada tombol proses ya. Kita klik tombol proses atau double klik tombol proses. Baik, selanjutnya disinilah kita sisipkan perintah untuk menampilkan pesannya, yaitu if txt pass titik text sama dengan ya, misalnya passwordnya stmic_tgd ya. Nah, kemudian then msgbox ya. Nah, isi pesannya adalah password ya. Password ya, Anda benar. Nah, ini isi pesan yang pertama ya, jika passwordnya itu benar ya. Selanjutnya koma ya, message box style information ya. Kemudian koma, judul pesannya adalah info login. Oke. Nah, message box style information ini bisa diubah ya menjadi penomoran angka saja sesuai dengan message box style tadi yang saya tunjukkan ya. Nah, information ini angkanya adalah 64, jadi bisa diubah menjadi angka 64 saja. Oke. Nah, itu sama ya dengan message box style information ya. Kemudian else ya, msgbox ya. Adapun pesannya adalah password salah. Kemudian critical ya, message box critical ini untuk angkanya adalah 16 ya. Kemudian koma, judul pesannya sama ya, yaitu info login. Nah, setelah prosedur ya untuk ya, menampilkan ya pesan ya sudah selesai kita lakukan di button proses, maka untuk melihat hasilnya tinggal eksekusi program. Baik, dia akan muncul formnya ya. Nah, setelah formnya muncul ya, selanjutnya tinggal kita inputkan password di sini ya. Untuk passwordnya yaitu stmic ya, tgd. Nah, kan seperti itu ya. Nah, kemudian klik tombol proses, maka akan muncul pesan ya. Judul pesannya info login ya, ini ya. Info login. Kemudian 64 ini information ya, yaitu simbol tanda seru. Ya, ini ya simbol tanda seru di sini dan ada tombol OK ya. Nah, itu message box style information ya, angka 64 ini. Nah, kemudian ya judul pesannya adalah password Anda benar. Oke. Sudah klik OK ya. Nah, namun jika passwordnya salah ya, misalnya saya pilih admin ya, ini kan salah passwordnya ya, saya ubah. Klik tombol proses, maka yang muncul pesan adalah password salah. Kemudian angkanya 16 ya, ini critical. Critical itu simbolnya seperti ini ya. Ada tombol OK juga. Oke. Nah, itu ya contoh bentuk implementasi ataupun penggunaan ya msgbox ya pada contoh yang pertama ya. Baik, selanjutnya masuk ke contoh yang kedua ya. Adapun contoh yang kedua di sini adalah penambahan tombol ya, yaitu tombol tutup di sini ya. Dimana alur programnya ya, jika diklik tombol yes ya, ini pada pesannya nantinya ya. Terlebih dahulu ini ya, buatlah perintah untuk tombol tutup menggunakan msgbox dengan tampilan di sini ya. Message box stylenya di sini ada tombol yes dan no
ya, maka nanti jika diklik tombol yes ya pada pesan, maka program akan ditutup. Dan jika diklik tombol no pada pesan yang muncul, maka program tidak akan ditutup. Ya. Oke. Kemudian gambar ikonnya question, ya. Judul pesannya konfirmasi dan isi pesannya adalah apakah Anda yakin keluar program. Baik, ini saya akan contohkan langsung ya di tampilan desain ya. Di sini saya tambahkan sebuah button ya, button kedua. Oke. Nah, baik, untuk nama buttonnya ya, untuk teksnya ini tutup ya. Kemudian nama buttonnya ya juga bisa diubah ya. Ini untuk nama buttonnya BTN tutup contohnya. Oke. Nah, selanjutnya tinggal kita sisipkan ya pesan tambahan yang terjadi ya. Jika kita klik tombol tutup nantinya, double klik saja tombol tutupnya. Baik, adapun pesan yang akan kita inputkan pada tombol tutup ini adalah ya pertama kita buat variabel ya, dim contohnya apa? Pesan ya, as string ya, yaitu berupa teks. Nah, pesan sama dengan MSG box. Nah, yaitu isi pesannya apa? Ya, isi pesannya yaitu yang tadi ya, apakah Anda tutup Anda petik 2 ya. Apakah Anda yakin keluar program? Oke. Nah, kemudian di sini ya message box stylenya ya, MSG box style ya, MSG box style titik yes no ya. Nah, tombol yes no. Kemudian ada simbol tanda tanya ya. Simbol tanda tanya itu exclamation ya. Message box style exclamation. Maka di sini itu angkanya 32 ya. Oke, kemudian koma, judul pesannya adalah konfirmasi ya. Oke, maka message box stylenya yes no ya. Nah, tombol yes no ini juga bisa diubah ya menjadi angka ya. Nanti saya akan ubah. Ini contohnya saya biarkan saja terlebih dahulu. If pesan sama dengan VB, karena tadi yes no maka di sini adalah VB yes ya. Jika pilihannya adalah VB yes ya, maka n ya akan ditutup, else exit sub ya. Exit sub ini menutup pesannya ya. Oke, baik, inilah bentuk perintah ya atau prosedur ya untuk button tutup tersebut ya. Buat variabel di pesan ya, variabelnya boleh namanya pesan, boleh yang lain ya. Kemudian pesan sama dengan MSG box, apakah Anda yakin keluar program. Nah, message box stylenya di sini ada dua, yaitu tombol yes no dan simbol exclamation, yaitu simbol tanda tanya. Kemudian konfirmasi, ini judul pesannya. Jika pilihannya yes ya, karena ini tombol yes no, maka pilihannya yes atau no ya. Jika pilihan ada tombol yes, maka n ya, n itu akan ditutup ya. Else selain itu berarti pilihannya adalah tombol no, maka exit sub. Exit sub ini hanya menutup pesan ya, yang ditutup itu hanya pesannya saja. Baik, kita akan langsung uji atau eksekusi programnya ya. Nah, maka di sini langsung saja ya, kita klik tombol tutup untuk menutup program. Nah, akan muncul pesan nantinya ya, apakah Anda yakin keluar program ya. Kemudian di sini message box style yes no tadi ya, yaitu tombol yes dan no. Kemudian di sini tambah 32. 32 ini adalah simbol exclamation atau simbol tanda tanya. Kemudian judul pesannya adalah konfirmasi. Nah, jika pilih yes, maka program akan ditutup ya, yaitu n tadi ya. Namun jika pilih no tadi ya, misalnya saya jalankan ya, klik tutup, kemudian pilihannya misalnya saya klik no, maka program tidak akan ditutup. Yang ditutup itu hanya pesannya saja ya. Oke ya, kalau ingin menutup program ya pilih yes kan gitu ya di pesannya. Oke, baik, ini
masih loading ya. Oke. Sabar. Handle. Oke. Ini masih loading tadi, namun saya klik saja ya, jadi error seperti itu ya. Baik, di sini ya message box cell yes no tadi ya, ini bisa diubah menjadi angka 4 tadi ya. Lihat di sini ya keterangannya ya. Kalau kita klik di sini ya, di situ ada di bagian bawah ada keterangan yes no as Microsoft Visual Basic message box cell sama dengan 4. Jadi di sini bisa diubah menjadi angka 4 saja, fungsinya sama ya, jadi 4 tambah 32 atau 32 tambah 4 itu sama ya. Oke, nah maka ketika kita jalankan program nantinya, oke, kemudian klik tombol tutup ya, sama isi pesannya ya, tombol yes no juga yang akan ditampilkan. Oke, kemudian 32 nya tetap ditampilkan juga ya. Jadi jika ingin keluar program pilih yes, sehingga program akan ditutup nantinya. Oke, nah baik, inilah ya yang dapat saya jelaskan ya di dalam pembahasan message box atau menampilkan pesan pada Visual Basic ya, pada pembahasan untuk pemrograman visual. Baik, saya cukupkan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.